Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi di kalkulus dengan sub materi lebih lanjut tentang turunan parsial. Oke, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan konsep turunan dengan menggunakan limit ya, turunan parsial. Ini didapat hasilnya kalau kita pakai limit fx-nya 6x, fy-nya 6y kuadrat. Kemudian telah dijelaskan juga kalau menggunakan langsung kita tinggal menganggap salah satu variabel sebagai konstanta ya, yang tidak diturunkan ya. Hasilnya adalah tadi sama ya, 6x dan 6y kuadrat. Oke, berikutnya untuk lebih lanjut tentang turunan parsial, misalkan akan dicari turunan parsial dari fx, y sama dengan 5x pangkat 3 y pangkat 4 plus 3x y kuadrat. Nah, untuk mencari fx nya atau do f per do x nya, kita lihat variabel x nya di suku pertama, di term pertama itu x pangkat 3, di term kedua x pangkat 1. Nah, yang di dalam kotak siku ini, kurung siku ini adalah variabel y dan koefisien. Ini dianggap sebagai konstanta atau koefisiennya ya. Jadi ini koefisiennya, kemudian ini variabelnya dianggap. Oke, sehingga kalau kita turunkan terhadap x, nanti 3x x pangkat 3 nya kita turunkan jadi 3x kuadrat. Nah, ini tinggal dikalikan dengan 5y pangkat 4 menjadi 15x kuadrat y pangkat 4. Demikian juga yang satunya, ini x diturunkan sama dengan 1 ya, tinggal dikalikan sama dengan 3y kuadrat, sehingga secara parsial turunan fx, y terhadap x tadi adalah 15x kuadrat y pangkat 4 plus 3y kuadrat. Demikian juga untuk fy, df per do y, ini kita anggap variabelnya adalah y. Jadi ini y pangkat 4, kemudian ini koefisiennya 5x pangkat 3. Yang satunya koefisiennya adalah 3x dan variabelnya adalah y kuadrat. Kita turunkan y pangkat 4, kita turunkan menjadi 4 y pangkat 3. Kalau dikalikan dengan 5x pangkat 3 menjadi 20 x pangkat 3 y pangkat 3. Demikian juga yang 3x ini kalau yang 2y kalau diturunkan, y pangkat 2 kalau diturunkan menjadi 2y, sehingga tinggal dikalikan dengan 3x. Saya ulangi, tadi yang diturunkan 2y nya saja, nanti tinggal dikalikan dengan koefisiennya yaitu 3x ya, jadi 6xy. Oke, berikutnya kalau kita misalkan punya fx, y sama dengan 5x kuadrat plus 2y pangkat 3 plus 7 pangkatkan 10 ya. Konsepnya sama. Kalau kita pakai turunan substitusi, yang jelas ini dianggap sebagai konstanta ya, bukan variabel kalau diturunkan terhadap x ya. Kita turunkan seperti biasa, yaitu 10 nya turun, kemudian 5x kuadrat plus 2y pangkat 3 plus 7 pangkat 9, dan dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung ini. Jadi kalau turunan substitusi ini diturunkan seperti biasa, ini 10 nya turun ke sini, pangkatnya tinggal jadi 9, dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Tapi turunan yang di dalam kurung ini adalah kita hanya menurunkan 5x kuadrat saja menjadi 10x, sehingga kalau ini dikalikan 10 menjadi 100x kali 5x kuadrat plus 2y pangkat 3 plus 7 pangkat 9. Kalau diturunkan terhadap y, sama konsepnya,
turunkan seperti biasa, kemudian dikalikan turunan yang di dalam kurung. Tapi turunnya yang di dalam kurung kita menurunkannya adalah 2y pangkat 3 menjadi 6y kuadrat. Sehingga 6y kuadrat ini kalikan 10 menjadi 60y kuadrat. Dikali 5x kuadrat plus 2y pangkat 3 plus 7 pangkat 9. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau misalkan kita punya fx, y yang mengandung eksponensial ya, yang memuat eksponensial, misalkan fx, y sama dengan e pangkat x kuadrat y pangkat 3 plus 2x plus 3y kuadrat. Oke, pertama untuk suku yang pertama kita turunkan ini ya, kita turunkan d per dx atau turunan terhadap x nya dari e pangkat sekian maksudnya x kuadrat y pangkat 3. Jadi kita turunkan e pangkat gx nya, tapi terhadap x ya, terhadap x. Di sini nanti akan menjadi turunan dari yang pangkatnya tadi, turunan dari pangkatnya, kemudian dikalikan e pangkat gx tersebut. Ya, ini seperti kita mengerjakan turunan satu variabel. Sehingga fx-nya atau 2f per dx-nya ini menjadi, ini kalau diturunkan ini menjadi e kali e pangkat y, ulangi, e pangkat x kuadrat y pangkat 3 dikalikan turunan yang pangkatnya ini kan pangkatnya tadi. Jadi ini anggap saja gx nya, kemudian ini adalah turunan dari gx ya. Ini yang seperti ini. Ini untuk suku yang pertama saja. Nanti akan menjadi apa? Kalau ini diturunkan terhadap x menjadi 2x kali y pangkat 3 ya. 2x kali y pangkat 3 kemudian dikalikan dengan e pangkat sekian. Ini menjadi 2x y pangkat 3 dikalikan e pangkat sekian. Kemudian suku yang kedua diturunkan terhadap x menjadi 2x saja. 2x diturunkan jadi 2. Nah, yang terakhir ini dianggap sebagai konstanta, diturunkan terhadap x sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kalau kita turunkan terhadap y, berarti nanti e pangkat x kuadrat y pangkat 3 nya ini tetap dikalikan turunan yang jadi pangkatnya ya, yaitu x kuadrat y pangkat 3 tapi terhadap y, 2 per 2y dari x kuadrat y pangkat 3. Kalau diturunkan terhadap y menjadi 3x kuadrat y kuadrat. Ulangi, kalau ini diturunkan terhadap y akan sama dengan 3x kuadrat y kuadrat. Nih, 3x kuadrat y kuadrat dikalikan e pangkat x kuadrat y pangkat 3. Kemudian suku yang kedua diturunkan terhadap y menjadi 0. Nih, yang suku ketiga diturunkan menjadi turunkan terhadap y menjadi 6y. Oke, demikian untuk beberapa turunan parsial yang lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.